Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Nurlestari, CGP Angkatan 7, SDN Kedoya Utara 01, mempersembahkan praktek coaching untuk tugas ruang kolaborasi modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan Bu Andini akan melakukan kegiatan praktek coaching, di mana kegiatan praktek coaching ini akan dilakukan 2 sesi. Yang sesi pertama Saya sebagai coach Andini Nurlestari dan Bu Ningrum sebagai coachi. Oke, ya, siap. Kita mulai Bu Andini langsung. Sesi pertama. Baik. Ya. Assalamualaikum, Bu Ningrum, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Andini, alhamdulillah sehat. Saya dengar kemarin Ibu ingin memberikan waktu untuk kita berdua melakukan coaching bersama saya. Apakah benar? Iya, benar Bu Andini. Memang saya ingin sekali ya melakukan kegiatan coaching ini bersama Ibu untuk sedikit sharing dengan Ibu terkait dengan kegiatan pembelajaran saya di kelas, Bu Andini. Jika Ibu ada waktu. Oke, baik Bu Ningrum. Rencana Bu Ningrum untuk kegiatan coaching kali ini mengenai apa, Bu? Rencana saya untuk kegiatan coaching kali ini, saya ingin mencari pencerahan Bu Andini terkait dengan rencana pembelajaran yang ingin saya terapkan di kelas, Bu Andini. Sepertinya saya melihat memang ada sedikit kegalauan ya di hati saya untuk bisa mempraktekkan proses pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang menarik, Bu Andini. Oh baik, tentang pelajaran di kelas ya Bu ya. Iya, Lalu tujuan Ibu tentang pembelajaran itu ingin seperti apa Bu? Saya sih menginginkan ya Bu Andini ya, kegiatan proses pembelajaran saya ini bisa lebih membawa motivasi dan menarik minat kepada anak-anak ya, terutama untuk kegiatan pada saat pembelajaran matematika Bu Andini. Makanya saya ingin mengadakan coaching sama Ibu itu untuk bisa mendapatkan ide pencerahan. Karena kalau saya lihat anak-anak saya itu mereka mindsetnya memang hampir sebagian besar mereka berpikir bahwa matematika itu susah, seperti itu Bu Andini. Oke, jadi tujuan Ibu ingin merubah mindset anak-anak terhadap pelajaran matematika ya Bu ya? Iya, betul Dan Bu. menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi. Benar. Apakah ada ukuran keberhasilan menurut Ibu terhadap tujuan ini? Ukuran keberhasilannya seperti apa? Iya Bu, dari ukuran keberhasilan yang ingin saya dapatkan dari pertemuan coaching ini, saya bisa mencapai sebuah pembelajaran yang bermakna ya Bu ya, bukan hanya sekedar anak-anak berhasil dalam hal akademik saja gitu, tapi menciptakan anak-anak itu bisa merubah mindset mereka, terutama untuk pelajaran matematika ini, biar mereka itu tidak memandang bahwa matematika itu susah. Sebetulnya matematika itu mudah jika memang mereka menyukainya gitu ya. Karena segala sesuatu yang mereka lakukan dengan hati yang suka, hati yang riang, maka akan mudah dia menerima materi yang saya berikan, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, jadi ukuran keberhasilannya seperti itu ya Bu ya. Iya, betul. Selanjutnya kesempatan yang Bu Ningrum miliki sekarang untuk menerapkan pembelajaran seperti tadi itu seperti apa Bu? Saya sih menginginkan sebuah kesempatan melakukan sebuah perubahan ya Bu ya, sebuah perubahan terutama pada diri saya untuk mencoba mempraktekkan sebuah atau mengemas proses kegiatan belajar mengajar ini menjadi sebuah kegiatan belajar mengajar yang asik, yang menarik, dan bisa mereka itu merasa bahagia ya ketika mereka mendapatkan pelajaran atau menerima pelajaran yang saya berikan, begitu Bu. Oke.
dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Bu Ningrum saat ini? Kalau saya melihat pada diri saya sendiri, diri pribadi saya dengan apa yang saya miliki ya Bu ya, saya menebak dan menilai diri saya itu masih berada di posisi skala angka 8 Bu. Karena memang kegiatan ini belum saya maksudnya belum saya lakukan rencana aksinya di kelas, tetapi untuk proses atau persiapannya saya sudah punya gambaran dan punya bayangan Bu, apa yang ingin saya lakukan nanti, seperti itu Bu. Oke. Nah, terkait dengan gambaran yang sudah Ibu miliki tersebut, apakah itu adalah kekuatan Ibu atau mungkin ada kekuatan lain yang Ibu bisa jelaskan? Iya Bu Andini, terkait dengan apa yang ingin saya lakukan, perubahan yang ingin saya lakukan di saat kegiatan belajar mengajar ini, saya memiliki sebuah kemampuan untuk membuat media pembelajaran yang interaktif dan menarik, di mana media pembelajaran ini saya buat dengan menggunakan bantuan aplikasi Nearpod Bu. Karena aplikasi ini jika saya gunakan, saya berpikir anak-anak itu akan memiliki ketertarikan tersendiri. Apalagi aplikasi ini memang menggunakan gadget ya Bu ya, yang selama ini memang anak-anak sudah nyaman sekali dengan handphone, dengan gadget itu memang mereka sudah nyaman dan sudah terbiasa. Artinya media yang digunakan atau alat yang digunakan itu memang alat yang benar-benar mereka sukai dan sering mereka gunakan, seperti itu Bu. Jadi salah satunya ya saya mengemas media pembelajaran dengan menggunakan bantuan aplikasi Nearpod ini Bu. Baik, jadi Ibu akan menggunakan aplikasi atau media pembelajaran Nearpod ya Bu. Iya. Selanjutnya apakah Ibu bisa menjelaskan itu peluang atau kemungkinan yang Ibu Ningrum miliki itu seperti apa peluangnya? Ya selain tadi ya Bu ya, selain media yang saya gunakan dengan menggunakan aplikasi Nearpod ini, salah satu peluang atau kekuatan yang saya miliki, saya pernah mengikuti sebuah pelatihan di mana saya belajar tentang garis waktu Bu. Di situ saya juga akan mencoba mengubah mindset mereka dengan materi yang sudah saya dapatkan pada saat pelatihan ini. Saya akan coba praktekkan ke mereka. Ketika saya mendapatkan materi ini, akhirnya saya mengubah mindset saya gitu. Langkah baiknya kalau saya juga mencoba untuk ke mereka dengan materi garis waktu ini, saya mengubah mindset mereka bahwa memang segala sesuatu yang mereka lakukan itu memang harus memiliki tujuan, seperti itu. Dan ketika mereka mendapatkan atau mereka sedang belajar matematika, mereka juga punya tujuan, seperti itu Bu. Artinya mengubah mindset mereka ya, seperti itu. Oke, ya, mengubah mindset. Lalu tadi media pembelajarannya adalah berupa Nearpod dan Ibu memanfaatkan kemampuan Ibu yang sudah mengikuti pelatihan tentang garis waktu tadi ya Bu ya. Betul ya. Nah, itu tadi peluang. Lalu apakah ada hambatan atau gangguan yang Ibu Ningrum alami saat meraih tujuan ini? Ada beberapa hambatan Bu, karena saya memang sudah memetakan ya Bu ya, memetakan terkait dengan kemampuan siswa juga salah satunya. Yang kedua juga terkait dengan kepemilikan gadget ini, itu salah satu hambatannya, karena memang ternyata di kelas saya itu tidak semua siswa saya itu memiliki gadget yang mereka pegang sendiri gitu Bu. Ada beberapa siswa yang memang gadgetnya itu berbarengan dengan orang tuanya. Itu menjadi salah satu hambatan, di mana kegiatan pembelajaran ini memang lebih banyak menggunakan gadget, seperti itu Bu. Oke, jadi tadi kendalanya atau gangguannya itu hambatannya Bu Ningrum kepemilikan gadget ya Bu ya. Iya. Lalu betul. solusinya dari siswa yang tidak memiliki gadget ini seperti apa Bu solusinya?
Saya sih sudah pernah memikirkan ya Bu ya terkait dengan hambatan karena memang tidak semua siswa saya memiliki gadget Bu. Saya mencoba untuk berkomunikasi dengan orang tua murid, orang tua siswa saya yang memang kepemilikan gadgetnya ini bukan milik pribadi siswanya seperti itu. Mencoba untuk melakukan pendekatan apakah orang tua mau mengalah seperti itu ya Bu ya. Artinya mengalah untuk memberikan atau meminjamkan terlebih dahulu handphonenya kepada anaknya agar anaknya itu bisa menggunakan gadget miliknya sendiri ketika pada saat proses pembelajaran. Tetapi ternyata memang dari beberapa siswa yang mengalami kendala atas kepemilikan gadget ini ternyata memang masih ada sekitar 2 atau 3 siswa yang memang ternyata handphone orang tuanya itu tidak bisa untuk dipinjamkan karena orang tuanya itu bekerja sebagai ojek online ya. Jadi handphonenya memang harus dibawa sama mereka gitu, salah satunya itu. Dan itu ketika saya mengalami hambatan itu berbenturan dengan memang handphonenya tidak bisa dipinjamkan, saya mencoba untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah Bu, untuk bisa mengganti, artinya bisa meminjamkan PC atau laptop dari sekolah gitu Bu. Oke, baik. Jadi menggunakan PC dari sekolah ya Bu ya. Baik, lalu terkait dengan rencana aksi Ibu untuk mencapai tujuan yang sudah Ibu paparkan tadi, adakah rencananya sudah Ibu siapkan? Seperti apa? Ya, saya mencoba untuk mengimplementasikan apa yang sudah saya rencanakan ini bisa saya lakukan sebagai aksi nyata saya gitu, biar saya tahu biar saya tahu juga apakah aksi nyata saya ini mengalami keberhasilan atau tidak. Selain itu juga membuat sebuah penyegaran ya Bu ya, penyegaran dalam proses pembelajaran biar tidak bosan juga anak-anak seperti itu Bu. Iya, dari rencana Ibu tadi apa ada prioritas yang Ibu sudah pilih gitu? Ya, ada Bu, prioritas saya itu saya ingin mengubah salah satunya yaitu menciptakan sebuah pembelajaran yang menarik dan menyenangkan kepada murid terutama untuk pelajaran matematika. Itu Bu, prioritas saya. Jadi biar anak-anak senang dengan matematika, ya. Oke. Nah, strategi untuk mencapai itu seperti apa, Bu? Saya punya strategi saya sebelum saya action ya Bu ya, sebelum saya action di kelas, sebelum saya action di kelas, saya membuat perencanaan terlebih dahulu Bu, dari mulai mempersiapkan media yang saya gunakan nanti, kemudian saya akan rencana-rencana saya ketika saya action di kelas itu, mulai dari step awal, pendahuluan segala macam, sampai selesai, itu harus benar-benar saya rencanakan lebih matang lagi Bu, jadi biar ketika action itu memang sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan. Oke, jadi Ibu strateginya tadi menggunakan media dan menyiapkan rencana ya Bu ya. Iya. Lalu bagaimana dengan jangka waktunya Bu? Ibu Ningrum udah memiliki jangka waktunya kira-kira berapa lama? Karena ini pelajaran matematika dan saya mengambil topik tentang bangun ruang Bu, jadi masih membutuhkan waktu lumayan lama juga ya Bu ya, karena tidak mungkin satu hari itu terselesaikan topik pelajaran ini. Jadi saya membutuhkan waktu paling tidak target saya adalah 2 minggu selesai untuk topik ini gitu. Baik, 2 minggu ya Bu ya. Iya, betul. Rencananya Ibu akan menyelesaikan itu. Nah, selanjutnya ukuran keberhasilan untuk rencana ini. Rencana aksi yang Ibu rencanakan 2 minggu ini ukuran keberhasilannya seperti apa? Kalau saya melihat atau saya berangan-angan ya Bu ya, ini kan masih belum ya Bu ya, belum saya lakukan kan ya, baru sebuah rencana. Artinya ukuran keberhasilan saya ini satu, yang pertama adalah apabila siswa-siswa saya itu memahami dengan apa yang saya sampaikan materinya, mereka paham, mereka ngerti, itu yang pertama. Yang kedua juga mereka aktif Bu, terlihat dari keaktifan mereka. Ketika mereka aktif, mereka senang, berarti media yang saya gunakan ini bisa dikatakan berhasil gitu Bu. Oke, baik. Bagaimana cara mengantisipasi jika ada gangguan dalam rencana ini? Kalau saya melihat memang di kelas saya ada beberapa kebutuhan anak berkebutuhan khusus ya Bu ya. Jadi dengan
adanya perbedaan kemampuan dari masing-masing murid, saya melakukan pemetaan terlebih dahulu, Ibu. Jadi sebelum saya melaksanakan kegiatan ini, sebelum rencana aksi saya ini saya lakukan, saya melakukan pemetaan terlebih dahulu kepada murid-murid saya. Artinya saya bagi manakah anak yang memang dia perlu anak berkebutuhan khusus, atau anak yang tingkatan kecerdasannya itu kan pasti berbeda-beda dilihat dari situ, Bu. Jadi melakukan pemetaan terhadap kebutuhan belajar murid masing-masing. Ya, sepertinya Bu Ningrum sudah sangat siap ini menjalankan rencananya ya, sampai sudah mempersiapkan mengantisipasi gangguan tadi. Nah, untuk selanjutnya komitmen Bu Ningrum terhadap rencana aksi ini seperti apa? Saya ingin menjalankan rencana aksi saya sesuai dengan target saya, Bu. Target saya Baik. Bisa tercapai. Saya akan berkomitmen untuk benar-benar mempraktekkan itu. Selain itu juga saya punya komitmen, kalau ini berhasil saya terapkan pada pelajaran matematika, saya akan coba terapkan untuk pelajaran lain. Oke. Adakah rekan kerja atau Bapak Ibu guru di sekolah yang bisa membantu Ibu? Iya, untuk memudahkan ya Bu ya, karena segala sesuatu kita perlu kolaborasi dengan orang lain, tidak mungkin kita bekerja sendiri ya Bu ya. Kebetulan saya punya partner kelas 5 dan ada satu teman saya sama-sama kelas 5 itu kita ikut pelatihan bareng terkait dengan penggunaan media pembelajaran Nirpot ini. Saya bisa bekerja sama, kolaborasi bersama dengan beliau untuk saling memberikan masukan seperti itu Bu. Baik, jadi Ibu akan bekerja sama dengan sesama Ya, rekan betul. guru kelas 5 ya. Iya. Lalu bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini, Bu? Tindak lanjut Ibu Ningrum. Saya sih berharap dari kegiatan coaching ini saya bisa segera mengimplementasikannya ya Bu ya. Kemudian juga nanti sih saya berharap kita bisa melakukan coaching kembali Bu terkait dengan Oke. apa yang sudah saya bercerita kembali, dengan apakah aksi yang saya sudah lakukan ini seperti apa. Jadi kita bisa melakukan coaching kembali untuk sebagai umpan balik buat pribadi saya ya Bu ya. Oke. Berarti kita bertemu mungkin kira-kira setelah 2 minggu ya Bu ya, kita melakukan kembali coaching untuk tindak lanjut dari coaching yang saat ini. Ya. Baik, terima kasih Ibu Ya. Ningrum Terima atas kasih juga Bu waktunya Andini di atas sesi coaching waktunya. ini Iya, ya. terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.